Sudah, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Minggu, wabarakatuh. ya semoga sehat semua ya. Amin. Ini udah telat 14 menit nih dari tadi. Ya minggu depan kita udah ini Jum terakhir ya. Nanti minggu depan tatap muka kita di kampus. Semoga hadir semua nanti. Terus minggu depan setelah tatap muka UAS, ujian akhir semester tanggal 25 26. Nah, saya ngasih tahu informasi kalau jangan sampai nilainya tertutup. Itu disebabkan karena apa? Karena belum bayar, karena ya satu hal. Nanti kalau ditutup, saya yang juga bingung, pusing ngasih nilainya, nanti ditunggu-tunggu itu. Jadi nilainya nggak bisa saya input karena diblokir oleh pihak IT-nya gitu karena memang belum bayar, mau bayar berapa gitu. Makanya kalau saya nggak usahakan ini Mbak, ya supaya aman gitu. Saya presentasi dulu ya. Baik. Ini cuma 17 sih, jadi agak sedikit dipermudah lah. Teguh Arianto, Teguh. Hadir, Pak. Ya, oke Teguh. Najiba, Najipa, Najiba, Najiba, Najiba. Suaranya Bu Nazifah? Oh, kayaknya. Nggak ada ya, Bu Najiba nggak ada ya? Ada, Pak. Ada Bapak. Ada Pak, tadi Pak ada. Mungkin ke Mungkin toilet ini Pak. bisa di ini ada Bu Nazifah cuma suaranya nggak ada itu. Mungkin layarnya Oh bisa iya, di close ada. dulu kali ya. Biar kelihatan dulu Halo, mukanya Pak. Bapak. Ada Bu Bu. Nazifa udah Ada Pak saya Pak. gitu. Pak ada Oh, Pak. kemana Bu? Ya, Ada. Tadi mungkin belum ini belum ini jaringan. apa? Saya sudah masuk dari tadi Pak. Mungkin belum. Oh iya, Dia tapi tadi nggak pas saya di panggil mute. nggak 3 kali Iya, nggak ada Bu iya. Najipah. Maaf Pak. Ini udah ada Pak. Ya, Hotima Hadir Pak. ada ya? Hotima mana Hotima? Hadir Pak. Coba di kamera, ada kamera. Halo Pak. Hadir Pak. Nah, itu tadi kalau mulutnya aja nggak keluar tuh. Kalau pas didada-dadain, halo, gitu ya kan, sama kayak. Oke Pak. Jadi kalau Makasih, hanya Pak. bilang di lip service nggak nongol gitu. Tapi kalau kamu kode di kamera nongol. Ya Jadi Pak. sambil hadir Pak, dada. Nah kayak gini. Nah, tuh kan saya tuh kelihatan tuh saya juga tuh. Gitu. Jadi gitu ya. Awaludin. Ada, Pak. Ya oke. Rian Al Riyad. Rian. Hadir Pak, hadir. Ya Hadir oke. Pak. Sudah. Asdi Saputra. Asdi. Hadir Pak. Ya Hadir. oke. Ya. Patiha udah keluar. Bonita keluar. Betriana Aprilia Cipta. Hadir Betri. Pak. Ada. Ya oke sudah. Aprilia Dwi Rahmayani. April. Hadir Pak, hadir. Ya. Nabila Salsabila Salahuddin. Nabila. Izin Pak. Oh izin. Ya, Ya, izin. nggak ada Pak infonya. Kamu temannya, Fatimah. Maksudnya teman akrabnya. Iya, tadi katanya izin tidak ikut bergabung gitu. Iya. Jadi kalau izin ngerti maksudnya kan? Kagak dicontreng ya. Lagi ada Iya, hajatan kalau Pak, izin nggak kakaknya. Iya. Kakaknya nikah Pak. Iya. Saya nggak bisa ngasih contreng dong. Kalau contreng hadir. Di sini cuma 2, contreng dan tidak dicontreng. Hadir, tidak hadir.
Desti almarhum. Eli Hartika Rini. Eli. Hadir Pak. Pak, Oke. halo. Ya, sudah. Hadir Pak. Pak, Sudah. Pak. Halo Pak. Ya. Nanti saya mungkin izin Pak. Saya buka tutup kamera soalnya ada kegiatan kantor. Kantor Tapi saya gimana? saya tetap standby kok Pak. Saya Enggak, kantor lagi ada di kantor apa di sekolahan? Enggak, saya lagi di Kinasi Resort Pak, lagi ada kegiatan sama Oh, komunitas. di puncak. Iya, saya lagi di luar Pak, lagi ada kegiatan. Jadi saya mungkin buka tutup kamera Pak, tapi tetap mendengarkan Pak. Serius? Iya, benar Pak. Saya tetap Ntar mendengarkan. kalau ada yang mental-mental di dalam saya, nanti saya akan ketahuan tuh di dalam laptop saya Iya. kalau siapa yang keluar, ada tuh nanti ininya. Iya, Keluar, siap Pak. Eli Hartika di atas ketahuan. Cuman saya Baik Pak. iya. Neng Enda Pratiwi. Neng? Udah keluar, Keluar, Pak. Pak. Udah Oh, keluar dia keluar Bapak. juga ya? Bapak. Oh, saya nggak tahu juga nih. Keluar, Neng. Ati Kusmiyati. Siapa hadir? Ti, Hadir, Pak. Siap. tangannya, Ti. Oh iya ada tuh. Tapi Ya kurang udah, Pak. tanganin. Nah, Oh, ini, udah Pak. gitu. Ya, Pak. Oke, ya sudah. Wahyu Hardianto, Wahyu. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Oke, ya sudah. Parwanti, Par. Pak, hadir. Ya, oke. Ahmad Paridi. Ahmad. Hadir. Oke, ya sudah. Ihsan Muhammad Husin. Ihsan. Hadir, Pak. Kelas. Ya, oke. Mayon. Hadir Bapak, hadir. Ya. Christine Novita. Chris. Keluar Bapak tadi di Ah, grup dia kapan menginformasikan keluar? baru hari ini. Iya Pak, baru Dia kenapa Pak. nggak melanjutkan lagi gitu? Iya Pak. Kamu tahu dari mana? Di grup terus juga saya kan telepon dia, saya japri dia. Oh, mulai Iya, hari ini jadi aja dia berarti ya? Ada Ya. kendala Tadi dia infoin, keluar kenapa, Bu Mayon? Iya, saya tanya Ibu banyak kendalanya apa? Dia bilang banyak pertimbangan Bu. Tuh, nggak menjelaskan secara spesifik Pak. Oke deh kalau begini. Alinus. Halo, Wah. Alinus. Alinus mana Alinus? Nggak ada ya? Tadi Pak. ada Pak. Tadi. Mana? Ini di Kemarin ada nggak kemarin? Ada tadi. Nggak ada Ada nih. tuh Pak, dia ada. Itu Pak tangannya Ada Pak, melambai-lambai. ada. Oh, kenapa speakernya? Suaranya nggak ada kayak Bu Nazifa. Iban udah Suaranya nggak kedengeran, Pak Linus. Ya, sudah. Dilanjut aja Bu Ati dan Bu Mayon, dipersilakan ya. Dipersilakan Baik, yang Pak. presentasi. Ya, Pak. Siap. Semoga cepat selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Rian, kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang penerapan teori-teori sosial dan budaya dalam kajian penelitian ilmu-ilmu sosial dan pendidikan IPS. Dilanjut, Bu. Pak. Lanjut, Pak Ihsan. Wait sebentar ya. Ya, siap. Udah kecilan dong. Kenyataan di lapangan, mana ya? Sudah, Pak.
Ya, kenyataan di lapangan yang pertama yaitu terjebak metode konvensional satu arah. Yang kedua, siswa menjadi objek pasif penerima informasi. Yang ketiga, hafalan fakta tanpa makna. Tuntutan globalisasi dan postmodernisme yang pertama yaitu disrupsi, disrupsi, disrupsi teknologi digital dan ketidakpastian zaman. Yang kedua, membutuhkan keterampilan analitis untuk merespon persoalan sosial. Yang ketiga, fokus pada berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Pendidikan IPS harus bertransformasi dari sekedar transfer pengetahuan menjadi pembentukan warga negara yang cerdas dan demokratis. Lanjut, Pak. Anatomi filosofis pendidikan IPS meliputi ontologi atau akar, konsep manusia sebagai makhluk sosial. Pak Iksan boleh dibesarin dikit nggak, Pak? Terlalu kecil. Ya, anatomi filosofis pendidikan IPS meliputi yang pertama ontologi atau akar, konsep manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, fokus aktivitas manusia dalam berbagai dimensi ruang dan waktu. Yang kedua, epistemologi atau metode. Konsepnya yaitu integritas social science. Yang kedua, fokus yaitu adaptasi dan simplifikasi disiplin ilmu sosial untuk kepentingan pedagogis. Yang ketiga adalah, bisa dikeatasin sedikit nggak, Pak? Yang ketiga adalah aksiologi atau tujuan. Konsepnya itu warga negara demokratis. Lanjut, Pak. Teori bukan sekedar pustaka, melainkan pisau analisis. Temuan di lapangan atau raw data. Yang pertama yaitu tanpa, aduh, nggak kelihatan lagi, tanpa landasan teoritis yang kuat, analisis pendidikan hanya bersifat deskriptif dan dangkal. Terdiri dari Terus yang kedua, teori menyediakan pijakan metodologis untuk mengungkap alasan tersembunyi di balik suatu peristiwa atau sosial, yang terdiri dari makna, klasifikasi data, dan hubungan fenomena. Tiga lensa sosiologi klasik untuk membedah ekosistem sekolah. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Bu Mayon. Kepada Bu Mayon, dipersilahkan. Ya, baik. Selanjutnya itu tiga lensa sosiologi klasik untuk membedah ekosistem sekolah. Bisa dilanjut ke bawah, Pak. Pada lensa yang pertama ini, yaitu fungsionalisme struktural, menurut Emil Durkheim dan Parsons, atau Talcott Parsons. Di teori ini, sekolah sebagai instrumen integrasi sosial dan stabilitas, di mana sekolah sebagai alat untuk menjaga stabilitas dan menyatukan masyarakat lewat sistem yang adil berdasarkan prestasi atau meritokrasi. Contoh, di Indonesia ini program profil pelajar Pancasila, kemudian juga yang menanamkan di profil pelajar Pancasila itu menanamkan nilai kebangsaan bersama. Next, selanjutnya. Pada lensa yang kedua, yaitu teori konflik dari Karl Marx. Sekolah sebagai arena reproduksi ketimpangan sosial. Nah, menurut teori ini, melihat sekolah itu justru bisa menjadi tempat ketimpangan sosial yang berulang-ulang. Jadi kelompok yang mempunyai kekuasaan bisa mengontrol kurikulum demi mempertahankan
posisi mereka. Dan contohnya di Indonesia ini adalah adanya kesenjangan digital, di mana akses teknologi tidak merata, sehingga menciptakan kelas sosial baru di dunia pendidikan. Selanjutnya, yaitu di lensa ketiga, next. Ya, lensa ketiga, interaksionisme simbolik, menurut George Herbert Mead dan Erving Goffman. Nah, pada teori ini, eh, makna dan identitas siswa tidak dibawa dari lahir, melainkan dikonstruksi melalui interaksi sehari-hari di ruang kelas. Nah, di sini teori ini berfokus pada interaksi kecil sehari-hari di kelas. Prosesnya seperti siklus dari guru memberi label ke siswa, kemudian guru memperlakukan siswa sesuai dengan label tersebut, dan siswa akhirnya berperilaku sesuai label tersebut. Intinya, maksudnya identitas siswa itu terbentuk dari interaksi, bukan dari bawaan lahir. Next, selanjutnya. Ya, matriks perbandingan dari 3 teori. Dari fungsionalisme struktural, teori konflik, interaksionisme simbolik, dari membandingkan ketiga teori tadi, fokus utamanya cara pandang terhadap sekolah dan contoh nyata di Indonesia. Jadi ini semacam seperti ya contekan cepat ya untuk membedakan ketiganya nih, ada fokus utamanya, pandangan terhadap sekolahnya, dan contoh konteks di Indonesianya. Kalau dari fungsionalisme itu lebih ke stabilitas dan meritokrasi. Kalau teori konflik, kekuasaan dan ketimpangan. Sedangkan interaksionisme simbolik itu makna dan interaksi mikro. Selanjutnya, next. Menghancurkan pendidikan gaya Bank, ini Paulo Freire, yang membandingkan dua model pendidikan. Di sini model lama, gaya Bank itu guru aktif menyetor informasi. Jadi siswa pasif untuk menerima informasi, dan hasilnya adanya, boleh tolong ke bawah. Nah, hasilnya adalah adanya penindasan intelektual. Kemudian untuk model baru, dialogis, guru dan siswa itu sama-sama aktif. Jadi bisa saling berdiskusi dan belajar bersama, dan tujuan untuk membangun kesadaran kritis pada siswa, yaitu mengubah kemampuan siswa membaca kondisi sosial secara kritis untuk mengubah struktural yang ada. Ya. Kemudian di sini ada tangga multikulturalisme yang merupakan pendekatan dari James E. Banks, membangun karakter warga negara toleran di masyarakat majemuk tidak terjadi secara instan. Jadi ada tingkatan penerapan pendidikan multikultural dari yang paling dasar sampai yang paling mendalam. Pada level 1 ini, yang merupakan kontribusi, ini sekedar mengenalkan tokoh atau budaya lain sebagai selingan. Kemudian di level 2, penambahan atau adiktif, itu menambah materi keberagaman tanpa mengubah struktur kurikulum. Pada level ketiga, transformasi, yaitu di level ini kurikulum diubah agar siswa bisa melihat isu dari berbagai sudut pandang budaya. Dan terakhir adalah level keempat, tindakan sosial atau aktif. Siswa didorong bertindak nyata, jadi dalam mengatasi sosial dan ketidakadilan. Selanjutnya. Ya, dekolonialisasi kurikulum IPS. 11. Ya, naikkan sedikit, Pak. Nah, sip. Nah, di sini membandingkan dua pendekatan sejarah.
Yang narasi lama yaitu narasi sentralistik dan kolonial, sejarah itu hanya berpusat pada penguasa, mengabaikan keberagaman perspektif lokal atau mengabaikan sudut pandang lokal. Kemudian pendekatan baru ada emansipasi subaltern dan lokal. Di sini mengangkat suara-suara yang selama ini terpinggirkan demi identitas nasional yang lebih adil dan inklusif. Jadi intinya dekolonialisasi ini bukan menghapus sejarah lama, tapi membongkar dominasi satu versi yang benar saja. Selanjutnya, ya. Aksi modern inovasi IPS di era disrupsi digital. Ada 3 pilar pembelajaran IPS modern. Itu yang pertama itu landasan konstruktivisme, di mana siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman, eh, bukan hanya melalui pengalamannya. Kemudian yang kedua ada problem based learning, menggunakan masalah sosial dunia nyata sebagai titik tolak pembelajaran aktif. Jadi bisa belajar dari masalah sosial nyata. Kemudian yang ketiga media digital interaktif, yaitu kita bisa menggunakan teknologi yang dipakai sebagai alat eksplorasi, jadi bukan hanya sebagai hiburan saja. Semua ini bertujuan untuk mencetak abad 21 yang kritis, kreatif, dan reflektif. Selanjutnya, blueprint aksi rekomendasi ekosistem. Rekomendasi konkret untuk berbagai pihak. Yang pertama, bagi pendidik, yaitu guru, tingkatkan literasi digital, hentikan pelabelan negatif ke siswa, kita buat kelas yang inklusif. Kemudian, untuk sekolah, bagi satuan pendidikan, yaitu menyediakan teknologi secara merata. Kemudian, membuat program berbasis keberagaman, adanya pemetaan budaya, aksi sosial nyata. Bagi pemerintah atau bagi lembaga dan pemerintah, itu membuat kebijakan yang mengurangi ketimpangan, melatih guru soal pedagogis kritis. Kemudian yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, yaitu gunakan metode modern seperti etnografi digital untuk meneliti fenomena yang lebih mendalam. Next. Baik, kesimpulannya adalah Satu lagi. menuju pendidikan yang memanusiakan. Merangkum semua teori sosiologi klasik harus dipakai bersama sebagai alat analisis. Pendekatan Freire dan dekolonialisasi itu penting untuk membebaskan cara berpikir siswa. Nah, dan masa depan IPS itu bergantung pada inovasi. Maka pendidikan IPS ini bukan untuk mempertahankan keadaan yang ada, tetapi juga untuk melahirkan warga dunia yang kritis, berani, dan merdeka. Demikianlah pemaparan dari kami, kelompok 12, Ibu Ati dan Ibu Mayon. Apabila ada yang ingin menambahkan, menyanggah, atau ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal disalin aja gitu. Sekolah sering demo program yang sifatnya tidak namanya dari sekolah itu. Bu Mayon, udah di itu ya, di chat ya. Nah, iya Oh Pak. iya, Iya udah ada Pak tuh.
Baik, di kolom chat sudah ada satu pertanyaan dari Pak Teguh. Izin Pak Rais, apakah langsung menjawab atau di kumulatif untuk 3 pertanyaan? Nggak ada itu apa-apa sih. Ya ampun, ganggu. Orang ini nih. Ya. Iya Bu Mayan, mau siapa dulu? Mau Ya, ditampung dulu apa langsung dijawab Bu Mayan? Eh, Izin Pak Rais, ini bebas boleh. pertanyaannya. Hah? Takutnya ditampung Ya. dulu. Kalau bisa ditampung dulu Bu, ada Oh, berapa yang bertanya? Silakan sebanyak-banyaknya boleh. baik. Itu dipoto. Nggak ada. Boleh nanya langsung. Sudah ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Pak Teguh, yang kedua dari Bu Nazipa. Bu. Ada lagi teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya? Boleh nanya Kami langsung. persilakan. Oh, Mas Ihsan tuh mau nanya Bu Mayon. Oh iya, silakan Pak Iksan. Ulang sih. Ulang. Oke, izin Ibu, pertanyaannya adalah em, saat ini sekolah itu sering dianggap sebagai pabrik yang menciptakan karyawan atau kelas pekerja. Nah, di situ kan ada teorinya Karl Marx, ya kan, yang dimana dia menjadi antitesis dari em, paradigma atau stigma tersebut gitu loh. Nah, kira-kira bagaimana sih penerapannya supaya sekolah itu tidak hanya menjadi pabriknya karyawan, dan kira-kira teori-teori apa saja sih yang bisa yang bisa menjadi acuan gitu loh. Kalau tadi udah ada satu Karl Marx, ya kan, dia nggak mau sekolah itu hanya jadi eh, pencetak karyawan, pencetak buruh. Dia juga ingin sekolah itu menjadi ya tempat yang membentuk manusia gitu loh. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih teori lainnya seperti itu? Coba saya tuliskan di kolom komentar ya. 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 Ya, Bu Mayon, gimana mau dijawab dulu apa bagaimana Bu Mayon? Ya, baik, sudah ada 3 pertanyaan. Jadi kami bisa menjawab dulu ya satu persatu, takutnya nanti lupa. Ya. Ya, saya mencoba menjawab pertanyaannya Pak Teguh dulu ya. Nanti apabila ada kurang puas atau boleh dari teman-teman bisa menambahkan ya. Nah, Ya, silakan. di gedung C. Hmm, baik, Pak Teguh, saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Kalau menurut saya, Udah. kondisi pendidikan di Indonesia saat ini Kuncinya ada memang di berdasarkan Rizky. kedua teori Kuncinya ada di tersebut Rizky. ya, tetapi lebih dominan pada teori konflik. Di satu sisi, Ya, sekolah bisa. memang berfungsi untuk menciptakan keteraturan Udah. sosial melalui penanaman nilai disiplin dan Oke. norma kehidupan Boleh. bermasyarakat. Namun, pada kenyataannya masih saja terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Sekolah negeri dan swasta, serta akses terhadap teknologi dan fasilitas belajar. Jadi bisa dilihat juga ya antara sekolah negeri dan sekolah swasta itu biasanya fasilitasnya lebih terjamin yang di swasta. Terus, serta akses terhadap teknologi dan fasilitas belajar. Namun, perbedaan tersebut menyebabkan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas itu belum merata, sehingga banyak sekolah-sekolah yang berpotensi memproduksi ketimpangan sosial. Namun demikian, sebagai kebijakan pemerintah untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, menunjukkan bahwa sekolah tetap memiliki peran penting dalam menciptakan mobilitas sosial. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia saat ini lebih mencerminkan kepada teori konflik, meskipun teori fungsionalismenya juga masih terlihat.
Itu Pak Teguh yang bisa saya jawab. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan, mangga silahkan. Atau Bu Mayon mau menambahkan silakan. Ya. Ya, ini kenapa? Itu WA kebuka WA-nya itu. Bapak yang share screen itu kelihatan chatnya. Boleh di Paisan ya? stop dulu share Baik, screen-nya. ya Pak. Dan ya. Ya. Ini Najib. Oh udah ya. Iya tadi saya juga agak ke distract tadi ada beberapa suara bocor. Cuman jadi itu ya Bu Ati kesimpulannya lebih mengarah ke teori konflik ya Bu. Mau menambahkan, mangga silakan. Berbagi pengalaman, Pak. Ya. Saya juga ngikut lagi belajar Bu. Sama, Pak. Saya juga lagi belajar. Mungkin dari teman-teman yang lain. Bu Mayon, mangga silakan Bu Mayon. Ya, memang ya kondisi pendidikan Indonesia ini sih menunjukkan adanya campuran dari keduanya ini nih. Ya, kalau dilihat sih kenyataannya tuh kita lebih condong ke teori konflik, Pak. Kenapa? Karena sekolah tuh dianggap menciptakan keteraturan. Tuh. Dan memang tujuannya itu ya sekolah memang dirancang untuk menyatukan semua orang. Nah, kenapa kenyataannya lebih ke teori konflik? Karena prakteknya itu sering tuh terjadi tuh tidak adil gitu. Kayak anak di kota besar punya internet yang cepat, laptop, ada les tambahan gitu. Tapi kalau dilihat ya di desa atau apalagi di eh, daerah 3T itu ya. Jadi kadang di daerah terpencil kadang sinyal aja susah gitu. Nah, ini yang bikin mereka itu tidak benar-benar memulai dari titik yang sama gitu. Nah, sekolah-sekolah bagus atau misalkan sekolah swasta yang mahal itu biasanya juga diisi sama anak-anak orang ya yang berada gitu. Nah, sekolah negeri fasilitasnya itu biasanya ya seadanya dan diisi oleh anak-anak dari golongan yang keluarga menengah, kadang juga ada yang beberapa yang kurang mampu. Jadi bukannya menyatukan. Jadi sekolah tuh justru malah memisahkan orang berdasarkan kelas ekonomi dari sejak awalnya. Ini di ininya ya, di praktiknya itu sering tidak adil seperti ini. Adanya juga biaya-biaya ya seperti les privat, seragam, kemudian ya alat tulis, transportasi. Nah, ini yang bikin eh, anak-anak yang memang dari golongan memiliki ya boleh dikatakan yang mampu gitu ya, ya itu mudah gitu untuk membuat anaknya lebih unggul. Walaupun katanya sistemnya itu ya adil berdasarkan prestasi gitu. Jadi memang perlu adanya sistem pendidikan Indonesia itu dibuat untuk menyatukan dan menyetarakan semua orang. Tapi ya kenyataan sehari-hari adanya ketimpangan ekonomi, ya fasilitas juga antar daerah yaitu masih besar jadi hasilnya malah ya lebih mirip kepada yang dijelaskan oleh teori konflik itu sekolah justru bisa memperkuat adanya jarak antara yang kaya dan yang miskin gitu jadi kelihatan ada itu bukannya malah justru menghilangkannya gitu sih Pak kalau menurut saya. Ya, intinya diskriminasi masih terlihat ya Bu ya di Iya, ya. Oke, mungkin terima teman-teman yang lainnya ada yang ingin menyangga menambahkan kasih Bu Ati. Terima atau kasih. cukup. Ya, sama-sama Pak Teguh. Pertanyaan kedua dari Bu Najipah. Ya, Bu, betul, Bu. Ya, Bu Mayon mau mencoba menjawab? Dibacain dulu atau gimana?
Ya, boleh. Sudah ada, Bu. Di chat sudah ada kan? Ya, Udah ya? iya Ya. silakan. Ya, banyak sekolah di Indonesia masih berada di level 1 atau kontribusi dalam mengenalkan keberagaman budaya hanya sebatas pakaian adat atau makanan tradisional saat seremonial. Apa tantangan terbesar bagi kurikulum IPS kita untuk naik ke level 3? Transformasi struktural dan level 4 tindakan sosial aktif. Oke. Iya. Ya, Bu Mayor mau coba jawab? eh Boleh ya. Ya, silakan. Ya, Nanti dibantu. jadi kalau dilihat dari level-levelnya ini ya level 1 gitu. Dari level 1 ke level 3, 4 memang bukan hal yang mudah ya. Karena ada tantangan-tantangan besarnya, misalkan seperti kurikulum itu masih terlihat tuh terlalu padat dan kaku. Jadi guru tuh sudah dikejar target, harus menyelesaikan banyak materi, dan waktunya pun juga terbatas. Dan itu dialami juga khususnya sekarang ini untuk guru kelas 6. Materi banyak, terus kita programnya banyak, ada TKA, PSKA, itu waktunya kita sedikit gitu. Jadi kayak terkadang kita sebagai guru kelas 6 itu menambah waktu di luar dari jam belajar. Karena untuk mendapatkan pengajaran secara mendalam gitu. Kemudian yang kedua, guru juga belum dilatih untuk berpikir kritis multikultural. Di sini kebanyakan guru juga, saya tidak mengeneralisir untuk semuanya, tapi ya perlu guru itu untuk dilatih dalam menyampaikan materi, diberikan pelatihan khusus gitu ya, apalagi untuk yang di daerah-daerah. Jadi tentang untuk membangun eh, diskusi yang kritis dari berbagai sudut pandang budaya. Kemudian tantangan lainnya itu yaitu adanya sistem penilaian yang masih berbasis hafalan. Nah, ujian, tes-tes yang kita lakukan gitu ya di sekolah banyak yang menilainya itu merupakan hafalan. Jadi bukan hanya kemampuan siswa yang menganalisis khususnya di tingkat SD gitu ya atau bertindak nyata terhadap masalah sosial. Nah, pada level yang tadi yang tinggi ini, level keempat ini, tindakan sosial ini butuh adanya penilaian yang berbeda. Misalnya, kita menilai itu memberikan dengan proyek nyata. Jadi bukan hanya soal-soal berupa pilihan ganda gitu. Tantangan lainnya itu adalah buku teks dan materi ajar itu masih seragam atau sentralistik. Dari materi pelajaran ini tuh kadang sering dibuat sudut pandangnya terpusat gitu. Jadi hanya misalkan versi resmi dari pemerintah atau satu versi aja gitu, bukan mengangkat suara-suara lokal yang beragam. Nah, ini bisa menghambat transformasi kurikulum secara struktural. Kemudian selanjutnya adanya ketimpangan. Nah, ini tantangan selanjutnya yaitu ketimpangan fasilitas antar sekolah. Jadi ya yang tadi dibilang sekolah-sekolah di besar mungkin lebih siap melakukan proyek-proyek sosial atau diskusi kritis. Nah, sementara di sekolah di daerah terpencil itu masih berjuang. Mereka masih berjuang untuk mendapatkan fasilitas gitu. Sehingga untuk menuju ke level 3 dan keempat itu ya kenyataannya ya tidak merata di seluruh Indonesia. Balik lagi tadi Agak eh, berat ya emang ya ya di daerah ya 3T itu. Heeh. mm-mm. Jadi ya tantangan terbesarnya sih bukan cuma soal kemauan ya Bu, tapi juga soal sistem kurikulum yang tadi yang disebutkan gitu, cara menilai budaya yang menghindari isu sensitif. Jadi perlu untuk naik level ketiga, keempat itu perlu adanya perubahan yang menyeluruh. Jadi bukan hanya sekedar menambah materi atau mengubah cara mengajar, tapi juga ya kita berani untuk mengangkat atau membahas isu-isu sosial secara terbuka. Itu untuk Jelas, cukup jelas, Bu. Mm. ya begitu Iya, ya Bu. Bu Nazifa. Ya, Mungkin yang iya. lainnya ada yang mau menambahkan atau menyangga, dipersilahkan. Iya, menambahkan sedikit, Bu Mayon. Boleh, Jadi boleh, Silahkan Bu Bu Ati. Ati. ya, jadi dalam hal ini pembelajaran IPS itu harus lebih banyak menggunakan metode diskusi
studi kasus dan proyek sosial agar peserta didik itu paham dan tidak hanya memahami keberagaman, tetapi mereka juga mampu menghargai perbedaan dan kontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Jadi perlunya studi kasus biar mereka itu paham, jangan cuma mendengar penjelasan dari kita saja sebagai guru. Itu aja Iya, tambahan. iya betul. Karena kan sekarang juga kita kan bukannya student center, bukan pembelajaran teacher center ya, tapi juga student center. Iya, Ya Bu, cukup Bu. Terima kasih terima Bu kasih. Ati dan Bu Mayon. Ya, Bu Kasih ya Ya, Bu. Najipa. sama-sama, Bu Nazipa. Ya, Ya, mungkin mau ada bagus. tambahan atau arahan dari Pak Rais, Bapak. Ya, oke deh. Saya ambil alih aja ya. Ya, siapa? Nah, ini kan yang pertanyaan Pak Teguh nih ya, teori yang di sini ya. Kenapa dia teori konflik lebih dominan nih yang di ini kan keteraturan sosial. Yang pertama dia secara administratif itu sekolah menyebabkan keteraturan supaya kenapa? Karena dengan adanya peraturan, dengan adanya aturan-aturan yang baku atau apa, dia harus mengikuti gitu. Kalau dia udah dikasih aturan dan juga masih ngeyel dan juga nggak bisa mengikuti, itu yang salah kaprah ya. Jadi nggak ini. Itulah yang bisa jadinya akhirnya juga jadi ketimpangan sosial gitu. Kita kan substantifnya dia bisa memperkuat sistem sosial tersebut gitu. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa analisis yang mendalam dalam teori konflik yang lebih dominan itu ya. Nah, teori konflik yang berargumen memelihara status quo dan menguntungkan kelas sosial atas di Indonesia, ini juga kenapa ya? Karena orang-orang yang di atas atau orang yang berduit atau orang yang bisa apapun aja ada gitu istilahnya, dia bisa ini yang membuat kelas yang menengah bawah jadi nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, kalau misalnya dia yang di atas kadang-kadang memang apapun juga bisa dia lakukan gitu, karena memang dia berdasarkan punya strata sosialnya yang lebih tinggi gitu. Nah, ini juga tadi yang dikatakan Bu Mayon ya, ada kesenjangan tadi misalnya mengenai fasilitas gitu. Sekolah di perkotaan dan Jawa memiliki fasilitas yang lengkap, tapi sekolah di 3T tertinggal, terdepan, terluar seringkali kekurangan guru, infrastruktur rusak, misalnya tadi tanpa internet gitu, atau jauh dari jangkauan komunikasi yang nggak bisa dijangkau gitu di daerah tersebut gitu. Nah, makanya kita nih bersyukur juga gitu ya, ada yang ada di Jawa terutama kita ini ya bisa melakukan pendidikan dengan baik gitu. Ya kalau misalnya ada sedikit gangguan misalnya trouble kayak tadi misalnya sering internet lagi mati lampu atau apa. Tapi usahakan kita kan punya analisis kalau terjadi hal yang gitu kita cepat-cepat gitu. Jangan menyerah. Wah, mentang-mentang sudah mati lampu kita nggak ngikut. Nah, itu yang nggak bisa ditolerir juga gitu. Itu makanya kan sudah ada aturan-aturan yang ini gitu. Usahakan kalau memang ada dua device gitu. Jadi yang pas satu lagi mati, yang satu lagi bisa hidup gitu. Apalagi yang pusatnya ada di situ gitu. Gitu atau macam-macam yang bisa untuk menyelaraskan kita bekerja dan berbuat yang lebih baik lagi gitu. Yang kedua masalah komersialisasi pendidikan nih, gitu. Jadi kita nih kan yang terutama yang dari tamatan SMA yang mau menuju ke perguruan tinggi negeri atau mencari sekolah swasta favorit mengenakan biaya tinggi. Nah, ini yang menjadikan ketimpangan-ketimpangan kita yang dalam pendidikan gitu. Gitu ya. Jadi ini kita membuat pendidikan
kalau mau buat berkualitas dan bisa diakses oleh kelompok modal besar ini. Makanya saya mengharapkan kalau memang kita melalui jalur PTN untuk masuk perguruan tinggi, masuklah dengan sebaik-baiknya gitu. Artinya ya sesuai prosedur aja gitu. Prosedur, jangan sampai neko-neko atau menghalalkan segala cara. Itu yang nggak boleh ya, karena terjadi itu. Terus yang ketiga, kurikulum yang terlalu bias di perkotaan. Nah, ini seringkali kurikulum nasional dirancang dengan asumsi seluruh anak memiliki fasilitas digital. Padahal kan tidak semua anak memiliki fasilitas digital ya, dan lingkungan untuk mendukung yang setara. Yang tadi saya sebutkan, tadi di 3T, anak-anak yang di pelosok tertinggal dalam kompetisi. Tapi usahakan juga kalau memang ada guru-guru atau pendidik yang berada di posisi ini, yang daerah 3T ini, usahakan dia lebih inovatif, dan bisa mengajarkan kepada anak didik yang tanpa pakai gadget atau apa, dia bisa lebih ini lagi gitu, lebih berkreasi dalam pendidikan gitu. Itu yang kita harapkan ya. Walaupun di daerah tadi misalnya merasa terluar, tertinggal, terdalam itu ya. Makanya saya mengharapkan guru-guru atau ini bisa lebih bijak lagi dalam memfasilitasi anak didik kita supaya lebih baik lagi gitu. Terus yang keempat, konversi modal budaya nih gitu. Nah, seleksi PTN ini kan seringkali menguntungkan siswa dari keluarga terdidik ya. Makanya dia karena sering kalau yang biasa yang kaya-kaya, sebelum dia kelas 3 udah mulai dengan adanya bimbingan belajar atau dengan adanya pusat-pusat pembelajaran yang non formal di daerahnya dia gitu. Itu aja. Ini supaya berjalan, kenapa? Supaya adanya dia memang mampu untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, bagi yang tidak mampu dalam hal ini, diharapkan belajar mandiri, atau kalau misalnya memang nggak ada yang bisa, cari orang sekitar yang bisa mau membantu bagaimana pemecahan masalah dalam pendidikan ini gitu. Nah, begitu juga dengan satu nih ya, di mana letak keteraturan sosial ini dalam fungsional. Penyeragaman budaya nih, ya penggunaan seragam, upacara bendera, mata pelajaran Pancasila tadi yang tadi disebutkan ya. Terus kita juga bagaimana menciptakan rasa nasionalisme kita nih terhadap negara Republik Indonesia, NKRI kita gitu. Kita patuh kepada warga negara kita ini. Ini yang diharapkan ini. Ya, apalagi ada pelajar Pancasila itu bagaimana dia bisa menciptakan rasa nasionalisme kita ini gitu, supaya lebih tinggi lagi gitu. Yang kedua, masalah standarisasi kompetensi nih gitu. Jadi kalau adanya kompetisi kurikulum nasional misalkan acuan standar, nah ini kan udah baku nih di dalam standar kompetensi ini gitu. Bagi minimum lulusan Indonesia kita harus ikutin gitu. Nggak bisa kita minta diskresi atau apa, atau untuk mempermudah gitu. Nggak bisa ya, karena udah standar yang setelah ditentukan gitu. Sudah baku gitu. Yang ketiga, mobilitas sosial vertikal nih. Bagi masyarakat sebagian kecil ini dari kelas bawah, beasiswa seperti KIP, kuliah, atau beasiswa lain, itu sangat diperlukan oleh kelas-kelas bawah ini gitu. Supaya dia bagaimana bisa tetap lebih lanjut untuk kuliah sampai dia lulus di S1 gitu. Ini yang jalur-jalur yang kelas bawah yang memang kita nggak punya uang untuk membiayai kuliah, tapi ada beasiswa. Beasiswanya dari mana-mana aja ya, bisa dari KIP atau lain-lain. Sehingga prestasi akademisnya bisa memperbaiki nasib ekonomi dalam keluarga mereka masing-masing dengan adanya mobilitas sosial vertikal tadi gitu. Nah, kesimpulannya apa nih? Keteraturan sosial sebagai cangkang luar melalui aturan, seragam, kurikulum formal, dan konten di dalam dinominasi oleh
mekanisme teori konflik tersebut gitu. Ya, jadi pendidikan harusnya menjadi alat pembebasan nih, penyetaraan. Saat ini masih berfungsi sebagai alat penyaring yang memisahkan kelompok dan kelompok miskin secara struktural gitu. Lulusan juga dan keluarga mapan tidak memiliki peluang jauh lebih besar. Nah, di sini juga diharapkan kadang memang orang-orang kaya juga di dalam bersaing itu juga ada yang nggak lulus juga gitu mudah-mudahan. Akhirnya kalau dia duitnya sudah banyak, dia nggak terima di dalam negeri, dia kuliah di luar karena uangnya banyak gitu. Tapi kalau untuk yang keluarga pas-pasan yang tidak mampu, ya mau nggak mau dia harus berjuang lebih giat lagi. Itu ya Pak Agung ya. Teguh Pak, izin Pak. Tadi Ya, kan bisa saya rangkum berarti semuanya ini kan soalnya di ketimpangan ya Pak, baik ya. sosial, masalah ketimpangan kelas, ada kelas menengah, bawah, dan atas. Nah maksud saya ini kan masalah ini udah dari era zaman-zaman kolonial dulu sampai sekarang kan masalah sampai era modernisasi ini kan selalu konfliknya tuh konflik tentang ketimpangan Pak. Apakah emang ini udah nature, alami, atau emang sebenarnya ada situasi atau kondisi yang emang Itu kenapa harus jawaban ada yang kelas kedua. sosial? Yang maksudnya kenapa harus ada kelas sosial, kelas menengah, kelas Nah, atas? jadi kalau kan masing-masing kita zamannya beda. Waktu zamannya era Kartini memang orang-orang yang berkuasa kayak anak Demang kayak itu kan, itu yang bisa sekolah gitu. Waktu zaman kita dijajah dulu ya. Nah, Betul, Pak. itu beda-beda kelas Pak Teguh. Jadi Ya, betul, kalau Pak. zamannya dulu kan ya mau nggak mau kita, karena yang mau sekolah itu anak-anak kalau kata kita inlander lah, no, anak pejabat-pejabat dari penjajah kita Belanda atau apa kayak gitu. Nah, Betul. saat ini bedanya kalau di zaman sekarang ya perbedaan yang tadi saya sebutkan, ya orang yang berduit dan yang tidak berduit gitu. Itu yang ini yang sampai saat ini ya. Setelah merdeka nih ya, setelah dari 45 atau kalau sebelum-sebelumnya, kita nih kalau di sekolah rakyat SR tuh ya dulu nggak pakai sepatu gitu. Ya, Itu yang betul. membedakan ketimpangan-ketimpangannya gitu. Saya SD juga belum pakai sepatu, Pak. Ya kan di Iya, makanya terpencil dulu juga. nyeker atau apa. Itu yang Masih nyeker. membedakan dari ininya Pak ya, dari zamannya juga Pak gitu. Nah, kalau sekarang kan nih udah zaman merdeka, semenjak anggaplah dari 45 merdeka kita udah mulai memperbaiki, sudah meninggalkan dari era kolonial Belanda Pak. Jadi kita sudah lebih baik lagi dari zaman yang Belanda gitu. Udah banyak orang yang sekolah sampai bisa perguruan tinggi. Tapi kalau waktu zamannya Belanda dulu kita hanya orang-orang yang kritis dan yang berpikir itu yang bisa ngelawan itu bisa diajak ke negeri seberang atau bisa belajar lagi di luar negeri. Tapi kalau Nah, sekarang kan kalau anak-anaknya kita sekolahnya mau ke luar negeri itu bapaknya pasti duitnya ada, atau kalau zaman sekarang tadi yang saya sebutkan punya beasiswa gitu. Itu atau orang miskin yang punya kita yang tidak mampu, kita bisa punya beasiswa bisa keluar negeri gitu. Jadi nggak di dalam negeri sendiri gitu. Itu yang ini ya gitu. Gitu Pak Teguh. Jadi tergantung zamannya memang Pak Teguh. nah iya Kita Pak. sekarang Mak iya. maksud saya gini Pak, maksudnya kan masalahnya dari dulu bahkan para founding father pun yang akhirnya jadi pemikir-pemikir itu pun karena dia mengenyam lingkungan akses pendidikan gitu Pak. Nah, kan kalau diambil kesimpulan dari dulu kan masalahnya selalu pemerataan pendidikan, pendidikan hanya untuk kelas kaum menengah sampai atas. Nah, seharusnya kan persoalan-persoalan itu udah jadi bagian dari persoalan yang udah harusnya kira-kira gitu Pak menurut Pak Rian Rois, apakah emang pemerintah nggak bakalan mampu mengubah situasi kelas sosial itu sampai akhirnya nggak ada pemerataan pendidikan, atau memang sebenarnya ya ini apa nature-nya kehidupan bahwa harus ada kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, atau gimana Pak? Oh, sebenarnya kalau yang Pak Teguh maksud, jadi kalau memang ini kita nih udah ada memang udah ada ininya Pak ya, kalau kita sebagai ya
di mana-mana kasta ada Pak, gitu. Kasta yang di atas, menengah, ke bawah itu pasti Betul, Pak. ada. Yang Kayak di India kan ada kelompok Sudra, Pak. Sudra itu iya, kelompok yang itu dia maksudnya. Jadi kalau di yang di sini yang tadi saya sebutkan Pak Teguh. Jadi adanya bikin-bikin peraturan, undang-undang, itu kan yang membuat kita harus mengikuti hal-hal yang sudah pakem Pak. Jadi nggak bisa ini-inikan lagi gitu. Itu yang utamanya gitu. Jadi jangan, karena sampai kapanpun juga memang pasti ada nih Pak begini Pak gitu. Jadi orang yang atau memang dari level anaknya sendiri Pak, misalnya, oh saya nggak mau nerusin lagi gitu, atau nggak mau kuliah sekolah gitu di level SD, oh males lah katanya sekolahnya begini-gini aja gitu. Itu yang membuat dia ininya sendiri gitu. Tapi betul, Pak. kalau dia punya tekad, punya kemauan, pasti akan bisa Pak gitu. Jadi levelnya bisa Bapak sendiri kalau misalnya kita nih, saya dulu juga sama Pak dari level bawah, terus saya bisa naik, bisa itu. Yang penting ada kemauan pendidikan di dalam diri kita sendiri Pak. Tuh. Sebenarnya saya sedikit telling story ya, Pak. Iya, iya. Waktu SMP sebenarnya saya udah mau putus sekolah ya, Pak, karena satu faktor Iya. ekonomi keluarga dan segala macam. Terus emang faktor lingkungan waktu itu di desa saya nggak terlalu concern banget pendidikan karena rata-rata ya lulusan SD, SMP, terus udah pada bekerja ya jadi kuli bangunan, kuli batu dan segala macam. Nah, lah maksudnya kan lingkungan kayak gitu yang sangat sangat masif lah nge-trigger pola pikir si lingkungan bahwa pendidikan termasuk dalam kategorisasi yang nggak penting. Nah, situasi-situasi itu kan dari zaman kolonial bahkan sampai era modernisasi ini kan nggak pernah diputus nih Pak mata rantainya. Kira-kira pemerintah yang sebegitu lengkap instrumennya yang harusnya bisa memutus itu kok kenapa nggak bisa gitu Pak maksud saya? Apa emang Iya, kita udah Pak, udah dilakukan oleh pemerintah gitu. Contohnya gini Pak, Pak Teguh, yang tadi saya sebutkan banyak yang melalui kita yang nggak mampu nih Pak ya, yang untuk kita sekolah keluar, gitu. Ada beasiswa LPDP itu yang membuat kita supaya kita bisa lebih baik lagi dan lebih pintar lagi gitu Pak. Itu yang ini. Tapi kalau yang kayak tadi Pak Teguh sama saya juga hampir sama Pak. Saya juga dulu waktu SD juga saya lebih ini lagi gitu. Saya level paling bawah lah, yang kalau kata ini level miskin, sekolah juga pas-pasan, bawa duit juga kayak gitu kan. Nah, bagaimana kita meningkatkan taraf hidup kita nih Pak gitu dengan sekolah, pendidikan kita mau lah sampai level kayak Pak Teguh sekarang udah alhamdulillah. Tadi Pak Teguh misalnya tadi dalam lingkungan yang biasa-biasa aja bisa sekarang sampai S2, walaupun di Unindra sekolahnya juga bisa diikutin oleh orang-orang yang bisa sambil bekerja gitu terutama. Nah, kita dalam rangka kayak ini nih Pak, jadi semuanya bisa terbantukan gitu. Jadi Bapak naik level, nanti kalau Bapak lebih baik lagi akan lebih tinggi lagi gitu Pak. Jadi jurang kemiskinan dan ini di tempat yang lain masih ada Pak ya, jadi gitu. Emang nggak bisa diinikan gitu. Nah, pemerintah sendiri sebenarnya juga dalam rangka itu dia udah banyak memberikan beasiswa Pak. Jadi banyak juga yang diakomodir gitu. Kayak saya juga dulu kuliah ada beasiswa S3 atau sekolah-sekolah S1, S2 gitu, atau dari dana-dana CSR yang memang untuk pendidikan gitu Pak. Jadi kita juga semoga bisa inilah gitu. Gitu Pak Teguh. Siap. Terima kasih Pak Rian. Iya. Nah, untuk yang jawaban Bu Nazifa nih ya, keterbatasan kompetensi multikultural guru nih gitu. Jadi orientasi pembelajarannya masih berbasis hafalan teoritis Bu gitu. Makanya di sini kurikulum tertulis belum sepenuhnya terintegrasi dengan isu keadilan secara kritis gitu, isu keadilan sosial secara kritis. Nah, dalam tahap ini si James Bank ini juga udah dijelaskan tadi oleh pemateri. Di sini dia harus punya perombakan berpikir nih dari level 3 dengan aksi nyata sampai level 4 dan menuntut perubahan pada dasar yang kita dalam sistem institusi pendidikan kita gitu. Tantangan terbesarnya yang menuju level 3 gini supaya terjadinya transformasi struktural gitu.
di sini supaya kita bisa melihat bahwa dengan adanya konsep, isu, nah isu-isu ini kan suka sering berkembang nih Bu, dari 1, 2, jadi bagaimana kita menerapkan dan bisa mengatasi masalah dengan tanpa masalah gitu, itu yang lebih penting lagi gitu. Nah, terjadi misalnya domain pandang yang dominan gitu. Terus adanya beban konten kurikulum materi yang tunggal gitu. Jadi kayak semacam materi IPS seringkali terjadi terlalu padat dengan narasi sejarah tunggal gitu. Ini yang mengakibatkan kita kelompok minoritas dan masyarakat adat Tanuingan dari pelajaran utama yang harus diikuti gitu. Yang kedua, rendahnya literasi kritis guru nih. Nah, guru juga banyak nih jarang juga ngebaca literasi atau literasi buku-buku yang harus diinikan gitu. Baik dalam deskonstruksi kurikulum tertulis gitu. Mengajarkan materi dengan perspektif korban konflik atau kelompok marginal membutuhkan keterampilan pedagogi yang mempunyai kesetaraan lebih tinggi Bu ya gitu. Nah, contohnya kalau di dalam ini kita anak didik kita di dalam terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ada bullying dan lain-lain gitu. Yang ketiga, standarisasi asesmen kognitif nih. Jadi dia bagaimana sistem ujian yang berbasis pada hafalan nama suku, rumah adat, dan pakaian daerah. Kita untuk bisa mempelajari level-level kognitif yang rendah gitu. Karena supaya kenapa? Dengan level yang kognitif ini bisa dicapai oleh anak didik kita dengan waktu yang cepat gitu. Dengan mendiskusikan sejarah, ketimpangan sosial, dan lain-lainnya juga gitu. Kalau tantangan yang di level keempat ini karena adanya tindakan sosial yang aktif gitu. Yaitu dengan adanya budaya sekolah yang konformis, di sekolah desa cenderung menghindari topik yang sensitif seperti diskriminasi ras, konflik agama, ketimpangan ekonomi, karena khawatir memicu konflik atau terjadinya perang sara atau lain-lain gitu. Yang kedua, adanya absensi problem based learning PBL. Nah, pembelajaran ini jarang menggunakan pendekatan yang berbasis seperti real di lingkungan sekitar siswa kita gitu. Makanya siswa kita harus dilatih menjadi penghafalan teori bukan pemecah masalah. Ini yang menjadikan kita harus merubah semua menjadikan agen-agen sosial kita gitu. Terus kurangnya ekosistem pendukung hidden curriculum gitu. Tindakan sosial memerlukan ruang demokrasi sekolah. Jika struktur sekolah masih otoriter dan tidak memberikan ruang pada siswa untuk menyuarakan kritik dan memberikan proyek advokasi, maka ini nggak bisa tercapai nih di level keempat ini gitu, mustahil ya dicapai gitu. Karena adanya kurikulum yang agak hidden tuh kayak bayang di belakang ini gitu, nggak bisa dilihat gitu, hidden gitu. Nah, ini yang kita harus yang bisa ininya gitu. Contohnya di sini juga ada perbandingan karakter kurikulum IPS gitu. Masalah kurikulum saat ini di level 1 kontribusi, target yang level 3 dan 4 transformasi dan aksi ini. Nah, ini juga semua harus dijalankan dengan seksama ya, supaya bisa menjadikan analisis kita bisa tepat sasaran gitu. Gitu Bu Najibah tadi. Ya. Terus yang Pak Ihsan ya. Bagaimana sih pendidikan kritis nih yang kita mencetak buruh disebabkan oleh teori reproduksi sosial nih, Samuel Blount, Herbert Gintis. Nah, menyatakan bahwa sekolah sengaja dirancang meniru struktur pabrik demi kepatuhan kapitalistik. Nah, maksudnya kita nih kan ujung-ujungnya nih sekolah cari uang nanti ya. Bagaimana kita sekolah ini mendomain kayak semacam pabrik bahwa kita ini lagi dididik gitu. Nanti setelah dididik kita bagaimana caranya kita bisa untuk menghasilkan uang tersebut gitu. Bisa bekerja setelah sekolah selesai atau kuliah selesai kayak gitu. Ini jadi teori-teori yang ini kita bisa ini kan ya. Nah kalau zaman modern gini kita
dengan adanya logika pasar, karena memang sistem ekonomi kita ini kita masih bisa dilihat berbagai macam ini gitu. Cara yang bagaimana kita kadang-kadang dengan objek pasar yang pasrah gitu. Itu yang kita ini. Nah, makanya di sini dengan adanya ini kita dengan adanya ini kita bisa lihat dengan ada konsep-konsep dari melawan banking model, sistem setoran bank tadi gitu. Yaitu dengan adanya kritik prayer, sekolah tradisional memerlukan siswa seperti celengan kosong. Dia diisi, tapi secara pasif gitu oleh guru. Tapi dia nggak bisa mudeng untuk menerima pembelajaran tersebut gitu. Itu kita tanyakan secara realitas gitu ya. Terus yang kedua, solusi emansipatorisnya gitu. Pendidikan harus diubah menjadi pendidikan hadap menghadapi masalah, problem posing education. Nah, bagaimana setiap siswa atau pelajar kita kasih cara untuk mengatasi masalah gitu. Supaya nanti bisa memecahkan masalah tersebut dengan lebih mudah lagi dan lebih ini lagi gitu. Nah, yang kedua masalah menumbuhkan kesadaran kritis gitu oleh Consensao ini. Sekolah bukan tempat lagi menghafal instruksi kerja, tapi adalah membangun Consensao ini gitu. Untuk supaya pola pikirnya kritis, supaya tidak terjadi ketimpangan ekonomi, sosial, politik di sekitar mereka gitu. Di sini ya siswa dididik untuk mencari kerja, untuk mempertanyakan struktur menghasilkan untuk keluarganya dan untuk dirinya dia gitu. Terus yang ketiga adalah teori resistensi nih, yang agensi siswa. Ini dikembangkan oleh Henry Giraud, yaitu menegaskan bahwa sekolah adalah medan pertempuran budaya gitu. Nah, Bapak Ibu kayak kita ini sekarang kan lagi Bapak Ibu sekolah ini lagi bertempur nih. Bagaimana menghasilkan pola pikir Bapak Ibu bisa naik lagi levelnya lagi gitu. Karena budaya-budaya ini bisa menjadikan kita lebih baik lagi gitu. Daya pikir kita dan daya tangkap kita terhadap satu masalah gini. Sehingga kita siswa juga bisa punya daya tawar nih agensinya. Dengan adanya resistensi penolakan, adanya ideologi kayak kita nih sekarang contohnya demo-demo mahasiswa sekarang ya, dengan adanya nyata-nyata sekarang gitu. Ini yang kita lihat gitu. Jadi dengan adanya ini sebagai siswa ini sebagai agensi perubahan, bisa membawa untuk masyarakat yang akan lebih baik lagi gitu. Nah, guru juga yang keempat, guru juga gaya intelektual transformatif nih gitu. Di sini guru dengan berdasarkan si Giraud ini, peran guru bukan sekedar pengawas ujian, tapi adalah pelaksana kurikulum teknisnya, bagaimana dia bisa mengembangkan kurikulum-kurikulum yang akan dikembangkan oleh guru tersebut kepada anak didiknya gitu. Terus guru juga diindahkan sebagai intelektual publik untuk mengenali potensi kemanusiaan mereka seutuhnya. Jadi bukan untuk melatih keterampilan, motorik, demi ijazah pemenuhan standar kerja untuk kerja nanti. Tapi untuk bisa membawa dirinya lebih baik lagi gitu. Ini Pak Ihsan ya. Itu ada yang, gimana Pak Ihsan? Ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Dipersilakan. Sudah cukup Pak. Terima kasih. Cukup ya. Bu Mayon, gimana Bu Mayon? Iya, baik, terima kasih Pak Ya, Faiz atas penguatannya. Jadi kalau menurut teori resistensi Girox itu kita baik guru ataupun siswa itu bisa mempunyai kemampuan untuk ini ya Pak, bukan hanya sekedar ya kemampuan untuk berpikir kritis, untuk protes gitu ya Pak, bisa untuk mengeluarkan ide-ide Iya, pendapat. jadi emang guru nih sebagai agen perubahan nih Bu, sebagai agen perubahan supaya anak didik kita bisa lebih baik lagi gitu. Mudah-mudahan apa yang kita ajarkan anak didik kita lebih dari kita yang gurunya gitu. Gitu Bu, saya mengharapkan gitu. Jadi kita ngedidik
Bapak Ibu bagaimana nanti suatu saat lagi nanti Bapak Ibu kan lebih ini lagi gitu. Lebih bisa mau apa nih gitu ke depannya gitu. Setelah saya tamat dari S2 MPD ini gitu. Ini yang kita ini kan Bu gitu. Gitu Bu. Jadi jadi menanamkan nilai-nilai kita supaya bisa lebih cepat lagi menangkap apa yang kita inginkan nantinya nanti gitu. Jadi kita melihat ke depan lah Bu, intinya Bu, jangan melihat ke belakang gitu. Gitu. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu siapa tahu nanti bisa jadi kepala sekolah atau apa di dinas kalau emang PNS gitu. Ya kan Bu? Jadi itu yang saya harapkan gitu. Lebih maju lagi gitu. Udah Bu, ditutup aja Bu Mayon dan Bu ini. Bu Ati. Ya, Bu Ati. Dipersilakan disimpulan sedikit aja. Ya, Bu Mayon, silakan, Bu Mayon. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi ini dan juga penguatannya oleh Pak Rais. Demikianlah untuk presentasi untuk teori yang telah disampaikan. Jadi kita sebagai guru bisa menjadi lebih baik lagi untuk masa depan murid-murid kita dan kita bisa ikut turut memajukan bangsa kita melalui ilmu-ilmu yang kita berikan kepada murid-murid kita nantinya. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua udah mengikuti kita dari materi kedua hingga ke-14 ini melalui Zoom. Nanti minggu depan kita kuliah offline datang, kuliah terakhir, dan minggu depannya lagi kita UAS gitu. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain, terutama keluarga kita semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit izin keluar ya. Iya, Pak. Pak. Sehat-sehat, Pak. Selalu Pak.